Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Selamat di mata datang. kuliah Perekonomian Perekonomian Indonesia bersama dengan dosen kesayangan kita, Pak Moko. Ya. Oke, Ya. Pak Moko, kalau kemarin di pertemuan pertama kita membahas tentang Orde Lama, Orde Baru, Ya. masa transisi, Pasca kemudian reformasi. pasca reformasi, perekonomian Indonesia kita sudah membahas ya gambaran besarnya. Nah, sekarang di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang apa, Pak Moko? Tentang sistem ekonomi Indonesia. Tentang sistem ekonomi yang berada di Indonesia. Ya. Ya. Jadi Oke. sebenarnya negara kita itu menganut sistem ekonomi apa? Karena sistem gitu. ekonomi ada banyak nih. Ya, Nah, karena- Indonesia ini menganut apa Ya, gitu? karena sistem ekonomi itu kan akan berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi. Betul Ya, sekali. jadi sistem yang berlaku atau yang kita pilih itu itu yang akan seperti mempengaruhi apa? mempengaruhi kinerja atau proses pembangunan ekonomi. Iya, betul Ya. betul. Oke, silakan Pak Moko. Ya, baiklah. Jadi mungkin kalau kita ditanya sistem ekonomi apa yang dianut negara kita, jawabannya akan beragam, akan banyak. Tidak ada jawaban yang pasti. Karena kalau soal nama, ada yang mungkin yang menjawab sistem ekonomi Pancasila, sistem ekonomi kerakyatan dan sebagainya, sistem ekonomi koperasi mungkin. Nah, atau sistem ekonomi kapitalisme. Nah, ini. Jadi artinya untuk menjawab itu kita perlu landasan teori terlebih dahulu. Oke. Nah, sehingga kita akan bisa memahami secara utuh sistem ekonomi Yang ada di negara Indonesia. kita. Oke. Ya, ini pokok bahasanya ini. Ya, kita akan melihat apa itu pengertian sistem. Oke. Kemudian sistem ekonomi, kemudian ada beberapa ini sistem ekonomi yang ada di dunia ini, ada kapitalisme, sosialisme, sistem ekonomi campuran, kemudian sistem ekonomi Indonesia, ya ini yang nanti apa yang dibilang, dan sistem ekonomi Islam. Ya, Ya. itu betul. Ini Ya. yang sub pokok bahasan di pertemuan kedua kita akan Ya. membahas tentang pengertian sistem itu apa, sistem ekonomi itu apa, kapitalisme itu apa, sosialisme itu apa, sistem ekonomi campuran, sistem ekonomi Indonesia dan sistem ekonomi Islam. Di pertemuan kedua kita bahas ini, Pak. Ya, Oke. Ya. Kemudian Ya, baiklah. Sekarang kita ke apa itu sistem. pengertian sistem. Ya, ini. Jadi ini Oke. sistem. Jadi sistem itu adalah suatu organisasi besar, ya. Suatu organisasi besar, apalagi menyangkut sebuah negara, ya, yang menjalin berbagai subjek atau objek, ya, serta perangkat kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu. Atau sistem juga bisa diartikan sekumpulan gagasan atau ide yang tersusun dan diorganisasikan. Oke. Ya, ini. Ini adalah sistem ya, Sistem. sebuah perangkat organisasi yang besar Ya, yang menjalin berbagai subjek atau objek. Jadi di sana ada dalam suatu tatanan tertentu. ya, Oke. ada subjek atau objek. Nah, sekarang ini sistem secara umum. Ya, ini ciri-ciri sistem, ada tujuan, mempunyai batas, ada terdiri dari subsistem dan suprasistem. Kemudian tidak hanya merupakan sekumpulan dari bagian, tetapi juga sebuah kebulatan yang utuh, ya. Ada hubungan dan saling ketergantungan, ada kegiatan proses transformasi, kemudian terdapat mekanisme kontrol, mekanisme itu untuk melakukan adaptasi terhadap lingkungan yang terus berubah. Nah, ini adalah ciri-ciri dari sebuah sistem. Ya, gitu maka sistem ekonomi khususnya nanti itu bukan sesuatu yang tetap, tapi bisa mengalami perubahan, tergantung dari kondisi perekonomian kita. Ya, tergantung dari perkembangan tantangan ke depan, ya. Ya. Nah, ini sekarang kita lebih sempit sistem ekonomi. Ya. Nah, kalau sistem ekonomi ini mengatur, menjalin hubungan ekonomi antara manusia dengan seperangkat kelembagaan, ya, dalam suatu tatanan kehidupan. Nah, sistem ekonomi berkaitan dengan falsafah, pandangan dan pola hidup masyarakat. Ya, sistem ekonomi akan berjalan jika mendapat dukungan, ya, dari masyarakat, dari lingkungan masyarakatnya. Ya, tanpa dukungan masyarakat atau peran serta masyarakat, ya, keadaan sosial politik ini tidak akan berjalan baik, sistemnya, ya. Ya. Jadi sistem ekonomi tidak bisa dipisahkan dengan sistem politik, bahkan ya, secara umum berkaitan dengan sistem politik. Ya. Maka tadi dulu di gambaran umum perekonomian apa yang terjadi di dunia politik
itu berpengaruh ya terhadap pembangunan ekonomi. Ya, jadi secara umum itu sistem ekonomi di sebuah negara itu tidak akan lepas dengan sistem politiknya juga ya. Benar. Jadi adanya konflik politik akan di elit politik akan berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi. Betul. Ya. Kemudian ini sekilas ini hubungan sistem ekonomi dengan sistem politik. Jadi di dunia ini sistem ekonomi dan politik yang dominan saat ini. Ini ada dua kutub. Misalnya kutub A dan kutub Z ini berseberangan. Jadi ada liberalisme di kutub A. Ini negara-negara barat. Negara barat ya kutub A itu ya. Dulu disampaikan ada dua blok itu, blok timur dan blok barat. Itu blok barat itu yang liberalisme ini, kemudian blok timur yang komunisme. Nah, biasanya kalau dia liberalisme maka akan rejim pemerintahan, penyelenggaraan kenegaraan dan seterusnya ini akan mengikuti. Jadi misalnya kehidupan pemerintahnya demokrasi, liberalisme, demokrasi, egalitarianisme, desentralisme, kapitalisme. Kemudian menganut mekanisme pasar. Jadi ini adalah sebuah gambaran bahwa di dunia ini sebetulnya masih sampai hari ini ya Pak Moko terbagi menjadi dua besar ya. Kutub A yaitu barat ya. Ideologi politiknya liberalisme, paham kebebasan. Kalau di kutub Z komunisme timur ke arah timur. Ya, jadi kalau komunisme ini peranan negara dominan. Jadi segala sesuatu diatur negara. Oke. Lah kalau kita berada di mana? Nanti dijawab ya. Ya, nanti kita lihat nanti. Ini kemudian nanti kalau untuk rezim pemerintahan demokrasi itu gimana? Autokrasi gimana? Terus penyelenggaraan kenegaraan etatisme sama egalitarianisme itu juga akan dibahas ya Pak Moko ya? Ya. Oke. Ya. Jadi ini hanya sebutan yang dari ideologi politik liberalisme, maka turunannya ini ada kehidupan turunannya demokrasi, egalitarianisme, persamaan kedudukan ini ya, egaliter, desentralisme itu wewenang penyerahan desentralisasi itu ya. Kapitalisme, mekanisme pasar. Ya, silakan kalau mahasiswa masih bingung tanyakan aja, enggak apa-apa nanti ya. Oke, kemudian untuk sekarang untuk menilai sebuah sistem ekonomi sistem ekonomi apa yang berlaku di suatu negara dapat ditinjau dari 3 sudut pandang ini terutama. Jadi misalkan dilihat dari sistem kepemilikan sumber daya atau faktor produksi. Kemudian dilihat dari keleluasaan masyarakat untuk saling berkompetisi dan menerima imbalan atas prestasi kerja. Kemudian kadar peranan pemerintah. Apakah itu dominan atau tidak dominan atau kecil. Jadi ini adalah cara untuk menilai. Ya, ini kriteria untuk menilai sistem ekonomi yang berlaku. Jadi kita kalau mau lihat sistem ekonomi yang berlaku di sebuah negara, kita tinggal lihat tiga faktor ini tiga sudut pandang ini. Setidaknya 3 hal ini. Termasuk nanti sistem ekonomi di Indonesia kan bisa kita tinjau dari ini nanti. Misalkan kalau kita ada pertanyaan sistem Indonesia itu menganut sistem seperti apa sih? Ya udah kita lihat dari sistem kepemilikan sumber daya atau faktor produksi. Terus kita juga lihat di Indonesia ini keleluasaan masyarakat untuk saling berkompetisi ini seperti apa. Kemudian juga peranan pemerintah ini dominannya seperti apa. Nanti kita bisa menjawab sistem Indonesia tuh menganut sistem yang seperti ini. Gitu. Oke. Nah sekarang berdasarkan 3 kriteria ini kita lihat sistem ekonomi kapitalisme dulu sekarang. Kita ke kapitalisme. Ya. Ini yang kubu blok barat. Nah, ini mbahnya itu Amerika. Mbahnya kapitalisme itu yaitu Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat. Ya. Dan saat ini yang dominan di negara-negara yang atau nuansanya atau yang dianut meskipun kadang kita juga negara kita sendiri juga nggak mau disebut kapitalisme, itu sebenarnya yang dominan ini adalah ciri-ciri kapitalisme ini. Nah sekarang kita lihat ya ciri-ciri kapitalisme itu seperti apa? Berdasarkan 3 kriteria tadi. Nah dalam sistem kapitalisme itu mengakui kepemilikan individu atas sumber daya. Jadi artinya warga negara atau penduduk itu diberi kebebasan untuk memiliki sumber daya ekonomi atau faktor produksi. Bahkan kalau di negara luar sana itu kalau mampu itu boleh beli pulau.
misalkan. Boleh beli boleh beli pesawat jet pribadi misalkan. Jadi kita tidak dilarang memiliki sebuah kepemilikan sumber dayanya ya. Iya. Bahkan sampai kita diperbolehkan membeli pulau. Iya, memiliki kepemilikan pulau. jadi pribadi ya. Iya. Oke. Kalau di negara barat. Kalau di negara Indonesia kan tuh ada rumor katanya ada orang yang mempunyai pulau, tapi itu benar nggak Pak? Nah, makanya sebenarnya saya kurang tahu ya. Kita nggak tahu ya, mungkin kemarin, ada mungkin enggak. Bahkan saya pernah baca juga ada bupati mana di luar Jawa itu, pemerintah di luar Jawa itu, pemerintah daerah maksudnya itu menjual pulau. Nah itu benar apa tidak juga nggak tahu. Kita belum tahu ya. Di negara kita belum sampai seperti itu saya kira. Jadi tetap ada pembatasan. Tetapi di negara kita juga menganut sedikit kapitalisme ya, berarti ada bisa memiliki diberi kelonggaran. Contohnya kelonggaran yang ada di Indonesia tentang jadi, pemilikan sumber daya. Contohnya Pak. Negara kita diberi kelonggaran tetapi tetap dibatasi. Contohnya kepemilikan apa? Ya, misalkan tadi kita tidak boleh sumber daya menguasai hajat hidup orang banyak itu dikuasai negara. Individu tidak boleh, misalkan seperti itu. Contoh yang boleh dimiliki oleh individu Pak. Kan kalau ini kan kapitalisme kan kepemilikan individu itu diperbolehkan. Ya, diperlukan. Itu contohnya kalau di Indonesia, bahwa di Indonesia itu ada loh kepemilikan individu atas sumber daya itu ada nggak Pak? Ya ada, tentunya ada. Kita kan boleh memiliki tanah, memiliki pabrik, memiliki pabrik. Itu sudah dan masuk sebagainya. Itu kan sumber daya. Itu sumber daya. Sumber daya itu kan bisa tanah. Kalau dalam ilmu ekonomi sumber daya itu golongan 4 yaitu tanah, tanah dan sumber daya alam yang terkandung di bawahnya. Kemudian tenaga kerja, modal dan entrepreneurship, keahlian keusahawanan. Jadi itu sebetulnya sudah masuk ke ranah kapitalisme ya. Itu jenis sumber daya yang dikuasai oleh pribadi sehingga kita. Tapi memang tidak semuanya kita belum boleh sampai memiliki pulau. Ya, jadi dibatasi. Jadi yang menguasai hajat hidup orang banyak itu yang tidak diperbolehkan di Indonesia. Jadi ada kebebasan tapi ada juga batasannya. Kemudian kompetisi yang itu dan persaingan ini dihargai lah, diperbolehkan. Setiap orang menerima imbalan berdasarkan prestasi kerja sama pemerintah minim. Jadi paham kapitalisme ini tidak menghendaki campuran pemerintah yang besar. Karena kan nanti ideologi politiknya liberalisme tadi. Jadi paham kebebasan tadi. Betul. Jadi intinya dalam sistem ini pelaku ekonomi itu ingin mendapat kebebasan dalam melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonominya dibebaskan ya. Pemerintah kalau toh mengatur ya sedikit minim saja. Kalau mengatur pun cuman ngatur sebagian kecil dari sebuah kegiatan ekonominya. Kemudian ini adalah kapitalisme. Ini kapitalisme. Dan percaya pada mekanisme pasar untuk mencapai efisiensi ekonomi. Nah, kalau yang sekarang kita ke sosialisme. Ini berlawanan. Itu dua kutub yang berseberangan tadi. Kutub A dan kutub Z atau kutub utara dan kutub selatan. Nah, ini memang berlawanan. Kalau sosialisme ini ideologi politiknya adalah komunisme. Sosialisme itu komunisme tadi ya Pak? Komunisme. Ini kan ideologi ekonomi. Sistem ekonomi ya. Ini, jadi kalau dalam sosialisme ciri-cirinya ini sumber daya ekonomi, faktor produksi diklaim sebagai milik negara. Jadi artinya individu atau warga negara penduduk itu tidak diperbolehkan memiliki faktor produksi. Berarti di sana tidak ada kepemilikan tanah ya Pak? Ya, tidak ada, semuanya milik negara. Tidak ada pemilikan atas sebuah pabrik itu nggak boleh. Iya, bisa jadi seperti negara komunisme yang murni itu nggak boleh. Tapi mungkin ada yang sedikit nggak murni. Ya, benar, karena ini kan ciri-ciri ini secara secara teori. Tapi dalam prakteknya sekarang ini tidak ada lagi yang murni. Tidak ada yang benar-benar kapitalisme, tidak ada yang benar-benar sosialisme. Komunisme itu benar-benar 100% tidak ada. Bahkan di Amerika pun juga tetap ada peran negara juga besar. Tetapi lebih condong ke mana? Lebih condong ke liberalis atau sosialisme. Ini komunisme ya. Komunisme. Ya, ini menekankan kebersamaan dalam kegiatan ekonomi
imbalan didasarkan atas kebutuhan, bukan jasa yang dicurahkan. Jadi dijatah sesuai kebutuhan penduduk. Jadi kalau memang sana itu memang tidak ada istilahnya itu individu atau warga negara lebih kaya daripada yang lain gitu, nggak ada. Karena kebutuhanmu ya segini. Ya, kebutuhanmu, anakmu berapa dihitung, ini kebutuhanmu sekian gitu. Dijatah. Dan campur tangan pemerintah juga sangat tinggi ya Pak di sana ya untuk menentukan dan merencanakan 3 persoalan faktor ekonomi. Pertanyaan what, how, for whom. Apa yang diproduksi, bagaimana caranya, untuk siapa diproduksi, itu semuanya ditentukan oleh negara. Jadi nggak ada kebebasan. Betul. Oke, mungkin pertemuan kedua cukup sampai di sini dulu. Nah, di sesi pertama kita akan lanjut kembali di pertemuan kedua, sesi kedua. Terima kasih Pak Moko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.